Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Divtanur Arifin dengan NIM 2021 008197 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya guna sidang skripsi, di mana dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja, Kedisiplinan, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan, Studi pada Kantor Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarna, Kabupaten Klaten. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing. Yang pertama yaitu Bapak Samsul Hadi sebagai dosen pembimbing pertama, yang kedua adalah Bapak Eko Yulianto sebagai dosen pembimbing kedua. Sehingga saya dapat mampu menyelesaikan penelitian saya di skripsi pada hari ini dan saya dapat mempresentasikan pada hari ini. Di mana penelitian saya dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja, Kedisiplinan, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Presentasi ini akan membahas hasil penelitian saya mengenai apa saja faktor-faktor krusial yang memengaruhi kinerja karyawan dengan fokus studi kasus di kantor Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarna, Kabupaten Klaten. Saya akan membahas secara mendalam bagaimana motivasi kerja, kedisiplinan, dan lingkungan kerja berkontribusi pada pencapaian kinerja optimal pada kinerja karyawan di kantor Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarna. Latar belakang dari penelitian ini dan urgensi penelitian ini adalah di mana peran SDM kunci, di mana sumber daya manusia atau SDM adalah penggerak utama setiap organisasi, jaminan baik buruknya sebuah instansi terhadap pada pengelolaan SDM-nya. Kinerja karyawan yang optimal menjadi fondasi keberhasilan organisasi itu sendiri, di mana dalam sumber daya manusia, kinerja karyawan adalah hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat diukur dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, di mana kinerja yang baik didorong oleh semangat kerja yang tinggi dan disiplin pada diri karyawan tersebut. Dalam kinerja karyawan, adapun faktor pendorong yang dapat mempengaruhi, di mana dalam kinerja karyawan ini dipenuhi oleh motivasi kerja, kedisiplinan, dan lingkungan kerja adalah tiga pilar utama yang membentuk kinerja karyawan tersebut. Di mana penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh secara spesifik di kantor Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarna, Kabupaten Klaten. Di mana dalam penelitian ini, observasi awal yang dilakukan di kantor Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarna, Kabupaten, menunjukkan adanya fenomena seperti kurangnya tanggung jawab, inisiatif, kreativitas, dan keterlambatan pegawai dalam melakukan pekerjaan. Maka hal inilah yang menggarisbawahi urgensi penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menghambat kinerja karyawan tersebut. Di mana rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam rumusan dan tujuan penelitian, yang pertama adalah pengaruh motivasi kerja. Di mana pengaruh motivasi kerja ini untuk menyelidiki apakah motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan di kantor Desa Karangturi. Kedua adalah pengaruh kedisiplinan. Digunakan untuk menganalisis apakah kedisiplinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di kantor Desa Karangturi. Untuk yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan kerja, di mana untuk mengetahui menentukan apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di kantor Desa Karangturi. Di mana dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman empiris yang lebih baik mengenai dinamika kinerja karyawan di sektor pemerintahan desa, serta memberikan masukan praktis bagi instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas dan operasional dalam kinerja karyawan tersebut. Dalam penelitian ini memiliki manfaat penelitian yaitu dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Di mana dalam manfaat teoritis dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama adalah menambahkan sanah informasi tentang pengaruh motivasi, kedisiplinan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.
Yang kedua adalah memberikan bukti empiris yang memperkuat penelitian sebelumnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Untuk manfaat akademis, di mana dalam manfaat akademis dalam penelitian ini adalah yang pertama menyediakan pengetahuan dan pengalaman peneliti bagi mahasiswa dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Yang kedua adalah menjadi referensi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya agar dalam penelitian adalah lebih baik lagi. Yang ketiga adalah manfaat praktisi, di mana dalam manfaat praktisi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada organisasi tentang pentingnya motivasi, kedisiplinan, dan lingkungan kerja. Yang kedua adalah menyediakan masukan bagi instansi untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai secara maksimal. Di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan strategi manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif, baik di lingkungan kantor desa Karangturi maupun instansi pemerintahan lainnya. Tinjauan teori atau fondasi konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori sistem sosial dilakukan yang dimiliki oleh Tason Parsani, di mana teori sistem sosial adalah menggambarkan kondisi dasar kelangsungan hidup masyarakat melalui paradigma adil, adaptasi, pencapaian, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi. Di mana teori ini relevan dalam memahami adaptasi organisasi terhadap lingkungan dan tatanan sosial yang ada dalam sebuah desa tersebut. Di mana dalam tinjauan teori ini, dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel. Itu yang pertama adalah variabel motivasi kerja, yang kedua variabel kedisiplinan, yang ketiga adalah lingkungan kerja. Yang pertama adalah motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan internal dan eksternal yang membangkitkan gairah kerja seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana dalam motivasi kerja indikator metode prestasi kerja, pengakuan, pengembangan diri, dan kemajuan karir. Yang kedua adalah variabel kedisiplinan. Variabel kedisiplinan adalah kesadaran dan ketaatan individu terhadap peraturan perusahaan atau instansi, di mana indikator kedisiplinan mencakup kehadiran, ketaatan terhadap peraturan dan standar kerja, serta tingkat kewaspadaan yang tinggi. Lalu variabel yang ketiga adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu di sekitar karyawan saat bekerja, baik fisik maupun non-fisik, yang mempengaruhi kinerja. Untuk indikator lingkungan kerja meliputi suasana kerja, hubungan pemimpin, hubungan dengan rekan kerja, dan kesejahteraan validitas yang ada. Kajian di mana dalam kajian teori ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana variabel-variabel ini saling keterkaitan dan mempengaruhi kinerja karyawan secara holistik. Dan ini adalah metodologi penelitian, yaitu dengan mendekatkan kuantitatif. Di mana dalam metodologi penelitian ini ada variabel, definisi operasional, dan indikator. Itu yang pertama adalah variabel motivasi kerja. Definisi operasional dari motivasi kerja adalah dorongan yang harus dipenuhi agar pegawai merasa diperhatikan. Untuk indikatornya ada prestasi kerja, pengakuan, pengembangan diri, kemajuan, atau development. Untuk variabel yang kedua atau X2 yaitu kedisiplinan. Definisi operasional dari kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan untuk menaati peraturan yang ada. Indikatornya meliputi kehadiran, ketaatan pada peraturan, ketaatan pada standar kerja, tingkat kewaspadaan tinggi. Untuk variabel X3 adalah lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja memiliki definisi adalah segala sesuatu di sekitar karyawan yang mempengaruhi pekerjaan tersebut. Untuk indikatornya ada suasana kerja, hubungan pemimpin, hubungan dengan rekan kerja, dan fasilitas yang ada. Untuk variabel yang terakhir ada variabel kinerja karyawan adalah variabel Y, di mana kinerja karyawan memiliki adalah kualitas dan kuantitas hasil kerja sesuai dengan tanggung jawab yang ada dalam sebuah karyawan tersebut. Untuk indikatornya ada tanggung jawab, efektivitas, disiplin, inisiatif. Di mana dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sampling jenuh, di mana metode sampling jenuh adalah
Seluruh pegawai kantor desa Karangturi yang berjumlah 40 pegawai, 40 responden dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jadi diambil semua dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring dengan Google Form dengan skala 3, di mana kuesioner disebarkan langsung kepada karyawan dan karyawan atau responden mengisi secara sendiri mandiri pada Google Form tersebut. Data kemudian dianalisis menggunakan statistik inferensial dengan metode regresi menggunakan SPSS 25. Berikut adalah hasil uji hipotesis dengan SPSS 25 dalam penelitian ini. Implikasi penelitian adalah yang pertama adalah dari variabel X1 atau variabel motivasi kerja, di mana dalam penelitian ini memiliki hasil bahwa motivasi kerja mendapatkan nilai T hitung sebesar minus 1,591, yang dimana motivasi kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, dibuktikan dengan nilai signifikan 0,120 lebih besar dari 0,005. Untuk yang selanjutnya adalah variabel kedua atau X2 yaitu kedisiplinan dengan nilai T hitung 5,588, di mana kedisiplinan memiliki hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dibuktikan dengan nilai hasil signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,0005. Untuk variabel X3 yaitu variabel lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja memiliki hasil nilai T hitung sebesar 1,502, yang di mana lingkungan kerja tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, dibuktikan dengan hasil signifikan 0,142 lebih besar dari 0,005. Ini adalah variabilitas kinerja, di mana dipengaruhi oleh motivasi, kedisiplinan, dan lingkungan kerja dengan nilai hasil 5,1%, di mana secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil hipotesis ini, hasil uji T menunjukkan bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan tersebut. Sementara kedisiplinan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang dilakukan pada kinerja karyawan tersebut. Namun, secara simultan, UGF ketiga variabel ini tetap berpengaruh terhadap kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran dan langkah ke depan untuk penelitian selanjutnya, di mana dalam penelitian ini memiliki kesimpulan. Yang pertama adalah dari hasil penelitian ini, motivasi kerja atau H1 ditolak, di mana motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kantor desa Karangturi, sehingga kantor desa perlu fokus pada peningkatan motivasi melalui tunjangan dan pengakuan agar karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja secara maksimal. Untuk yang kedua adalah kesimpulannya adalah kedisiplinan atau H2 diterima, di mana kedisiplinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan kantor desa Karangturi, Kecamatan Yantiwarno. Sehingga kedisiplinan yang tinggi terbukti meningkatkan kinerja. Instansi harus mempertahankan dan memperkuat budaya disiplin yang sudah berjalan baik terhadap karyawan tersebut agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Untuk verbal ketiga adalah lingkungan kerja, di mana H3 ditolak, di mana lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga penting bagi kantor desa untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman, misalnya dengan meningkatkan fasilitas dan menjaga hubungan antar personal pada karyawan tersebut agar lingkungan kerja dapat berpengaruh lebih baik untuk kedepannya. Di mana hasil implikasi simultan dari penelitian ini secara bersama-sama ketiga variabel ini tetap penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Evaluasi berkala terhadap karyawan diperlukan untuk memastikan peningkatan kualitas kinerja secara lebih maksimal ke depannya. Di mana saran bagi peneliti
Di mana untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperdalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan dan menambah variabel baru untuk memperkaya temuan penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan ke depannya, agar penelitian ke depannya menjadi lebih baik dan lebih konkret lagi. Berikut sekian presentasi ini untuk memaparkan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas dalam sidang skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.